Nah, Bu Elia, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi kelas sebagai persiapan awal sebelum Bu Elia melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Lah, kenapa ini perlu dilakukan? Agar Bu Elia lebih siap, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi siswa di kelas. Begitu ya, Bu Elia? Baik, Bu. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Bu Elia ini nantinya ya. Pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai Bu Elia dalam pembelajaran di kelas nantinya? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan saya capai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu untuk menelaah fungsi dari media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasikan dampak positif dan negatif dari media sosial. Kemudian peserta didik mampu mengatasi dampak negatif dari media sosial tersebut. Oke, bagus. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Elia. Iya, betul. Ya? Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Elia capai nantinya? Ada 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, peserta didik dapat menelaah fungsi dari media sosial. Kemudian keterampilan, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengatasi dampak dari media sosial. Oke, berarti ada 2 ya, aspek keterampilan dan aspek pengetahuan. Gitu ya, Bu Elia. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Bu Elia terapkan di kelas nantinya, mulai dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya? Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil persiapan siswa. Kemudian untuk model pembelajaran, saya menggunakan problem based learning. Dan untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga penugasan. Oke, berarti strateginya nanti memakai pembelajaran berdiferensiasi. Untuk modelnya nanti ada PBL, sama metodenya nanti ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Gitu ya, Bu Elia? Betul. Lalu bagaimana dengan media yang akan Bu Elia gunakan nantinya? Media yang akan saya gunakan nantinya ada PPT, video, dan juga LKPD. Oke, kira-kira kapan nih Bu Elia akan melakukan kegiatan tersebut? Saya akan melakukan itu pada tanggal 5 September yang nantinya akan saya lakukan di kelas 7B. Oke, berarti pada tanggal 5 September nanti di kelas 7B saya akan datang ke kelas Bu Elia untuk melakukan observasi pembelajaran. Gitu ya, Bu. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Gitu ya, Bu Elia? Iya, baik, Bu. Sebelum diakhiri, kira-kira apa yang sudah didapatkan Bu Elia dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai strategi pembelajaran, kemudian media yang akan saya gunakan, sehingga saya bisa mempersiapkannya dari sekarang. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Elia. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya. Baik, Bu. Demikian percakapan pra-observasi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan lain sebagainya. Menurut Hotsite, dari total populasi penduduk Indonesia yang sekitar 272,1 juta,
ada sekitar 160 juta yang aktif di media sosial. Ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sangat tinggi. Kita tahu media sosial sangat dibutuhkan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, baik untuk kepentingan komunikasi maupun marketing sebuah usaha. Ya, maksudnya Bagaimana sikap dan tindakanmu jika kamu memiliki teman seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Salyardiani Julia. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Elia terkait dengan jalannya observasi tugas yang sudah dilaksanakan. Gitu ya. Nah, tujuan dari mengevaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang dilaksanakan Bu Elia di dalam kelas. Begitu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu Elia, bagaimana perasaan Bu Elia terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Mungkin awalnya sedikit gugup, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu Elia. Kemudian bila diceritakan kembali, pengembangan apa yang kiranya sudah dilaksanakan Bu Elia di dalam kelas? Untuk pengembangan yang sudah saya lakukan yaitu ada aspek keterampilan dan juga aspek pengetahuan. Oke, berarti ada dua ya Bu Elia. Iya, betul. Jadi aspek keterampilan dan aspek pengetahuan. Kemudian menurut Bu Elia, sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur. Oke, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu Elia. Kira-kira apakah ada kendala nih Bu Elia yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran? Mungkin ada beberapa siswa yang masih belum mau terlibat sehingga masih ada beberapa siswa yang pasif. Oh, berarti ada anak yang kurang aktif ya, betul. Oke, nah kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi Bu Elia? Kalau menurut saya karena pembagian siswa yang mungkin kurang merata, dan untuk kedepannya saya akan membagi kelompok itu sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, baik, itu termasuk rencana ke depan ya Bu Elia ya. Nanti Betul. akan dibagi sesuai dengan gaya belajar masing-masing gitu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Elia akan melakukan rencana perubahan tersebut? Mungkin secepatnya dan akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Oke, berarti pada pembelajaran selanjutnya berarti dalam jangka waktu dekat gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Elia atas tanggapan dan umpan baliknya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Elia. Saya akhiri.